إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Ma'asyiral muslimin, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi dan lagi kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan kenikmatan yang sampai detik ini kita rasakan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, yang terjadi pada kesempatan kali ini bukan satu kebetulan. Yang terjadi pada kesempatan kali ini bukan hanya semata apa yang kita usahakan, melainkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih untuk kita sekalian. Kama qala Rabbul Alamin, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabb kalian zat yang maha mencipta dan zat yang maha memilih. Kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipilih untuk menjadi hamba-hamba pilihannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuktikan dengan hadirnya kita mampu melaksanakan serangkaian ibadah-ibadah besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan yang kebanyakan manusia melupakan kenikmatan ini. Yang dimaksud adalah kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani magbunun bihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu bahkan lupa akan kenikmatan tersebut. Yang dimaksud adalah nikmat berupa sehat dan nikmat berupa kesempatan. Ada sehatnya tapi Allah tidak berikan kesempatan, maka bapak-bapak tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Ada kesempatannya bahkan banyak hadirin, tapi Allah tidak berikan kesehatan pun juga tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah Allah berikan satu padukan antara
nikmatus sihhati wal farag pada kesempatan kali ini, sehingga kemudian kita bisa bermuwajahah bersama, bermujalasah dalam upaya menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan mendapatkannya. Tayyib hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini patut kita berbahagia. Jadi kalau di awal pertemuan ini saya melihat hadirin tampak wajah yang penuh dengan kecemasan, tampak wajah yang seakan-akan belum hadir kebahagiaan dalam hatinya, maka saya hantarkan bahwa pagi hari ini wajib kita melaksanakan dan merasakan kebahagiaan. Bagaimana tidak hadirin? Setelah Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita, kemudian Allah izinkan kita sekurang-kurangnya melaksanakan qobliyah subuh, yang kata baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, jauh lebih mulia, jauh lebih baik, jauh lebih berharga minad dunya wa ma fiha, ketimbang dunia beserta isinya. Bagaimana mungkin kita tidak terpesona hadirin dengan kenikmatan besar berupa Allah mampukan kita melaksanakan 2 rakaat sebelum salat subuh. Lalu tidak cukup dari sana, kita pun Allah izinkan melaksanakan salat subuhnya berjamaah di awal waktu. Bukankah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tegas menyampaikan, man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Satu riwayat yang sahih, siapa orang yang melaksanakan 2 salat, disampaikan oleh Imam Al-Munawi, 2 salat yang dimaksud adalah salatus subhi was salatul asri dakhalal jannah, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Di awal Allah berikan dunia, bahkan lebih dari dunia beserta isinya. Kemudian Allah pun masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang cukup, kembali Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghantarkan targhib untuk kita. Man shalla salatas subhi fil jama'ati fahuwa fi dhimmatillah. Satu riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim hadirin, siapa orang yang salat subuh sembari berjamaah, maka sejatinya dia ada dalam perlindungan dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Apakah hati kita belum juga tergerak hadirin? Belum juga hadir ada getaran ketika targhib dihantarkan untuk kita pada pagi hari ini? Bukankah yang menghubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan? Hanya orang-orang beriman yang kemudian sejatinya akan terus istiqomah menyambut seabrek kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Dan mudah-mudahan hadirin, serangkaian ibadah yang kita lakukan dari awal ya sampai detik ini berupa kegiatan jihad ya, ngaji subuh di hari Ahad ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal solih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sailin. Bapak-bapak hadirin jamaah pengajian subuh al-jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kali keberapa ya saya bisa bermuwajahah ya, bisa mengunjungi masjid yang dimuliakan ini? Kira-kira masih ingat tidak? Ini kali keberapa? Ini mohon izin saya ditampil Pak Haji. Harus sering. Saking rindu saya bertemu dengan bapak-bapak sampai lupa saya entah keberapa ini pertemuan ini. Bagaimana tidak lupa bertemu dengan para pejuang di akhir zaman ini? Betul Pak? Insya Allah para pejuang di akhir zaman, di tengah orang-orang yang mematikan sunnah,
Di tengah orang-orang yang terlena Pak dengan hiruk pikuk kehidupan mahligai keduniawiannya, ternyata masih ada sekelompok pasukan, pasukan kaula muda, orang tua, anak-anak yang kemudian konsentrasi penuh li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulia, untuk menegakkan kalimat Allah, tetap setia terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat untuk kemudian memberikan kontribusi penuh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini bagian dari menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yansur lakum wa yusabbit aqdamakum. Kata Allah tabaraka wa taala, siapa yang menolong agama Allah, disampaikan oleh para ulama tafsir, Allah tidak butuh ditolong. Hakikatul amrinya ketika menolong agama Allah, hakikatnya adalah menolong dirinya sendiri. Hakikatnya adalah sayang akan dirinya sendiri. Tapi jaminan dari Allah tabaraka wa taala, maka Allah akan menolong. Yansur lakum wa yusabbit aqdamakum, menolong kalian, menolong yang dimaksud fi darain, fi dunya wal akhirah. Bukankah hari-hari kita penuh dengan sesuatu yang sangat butuh kepada Allah? Betul Pak? Halo Pak, masih ada? Butuh tidak kita kepada Allah Pak? Masya Allah, selalu. Tobaan, bala. Cek orang Sunda makan tenan makomo, sangat butuh. Ketika sakit butuh sehat, ketika lapar butuh makan, ketika haus butuh minum, ya. Ketika terjaga butuh tidur Pak. Macam Ustaz mau diomongkan sare, ya Allah Pak, orang untuk bisa tidur saja jutaan Pak di RSHS Rumah Sakit Hasan Sadikin, ingin tidur saja, ya, diberikan obat dan seterusnya. Kita luar biasa. Hatta di masjid saja masih bisa tidur Pak Ji. Luar biasa. Saking nikmatnya Pak tidur itu. Orang kan biasa di rumah tidur. Saking nikmatnya. Dari awal melihat Ustadz, mulai jelas. Maju ka itu lap-lap poek. Las selengit, Masya Allah. Tahu-taunya wallahu a'lam. Masya Allah. Nikmat Pak. Saking nikmatnya, ya, tidak terasa. Luar biasa. Jadi sekali lagi, ini bagian menolong agama Allah dan jihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbit aqdamakum. Ini sebelum ke materi ini, saya ingin bangun dulu satu komunikasi dengan Bapak. Wa yusabbit aqdamakum. Di antara tafsiran yang luar biasa dari Imam Al-Qurtubi, Allah tetapkan dimaksud adalah ala aqdamihim fis sirat. Allah tabaraka wa taala tetapkan dalam sirat nanti. Ya. Yaumal Qiyamah, Bapak Ibu sekalian, yang luar biasa gegana ngerinya di sana itu, ya. Sebelum nanti ya datang Dzulmah, nanti kegelapan Pak, ya, tidak ada cahaya sedikit pun. Dan di sana kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang menolong agama Allah, kemudian Allah akan tetapkan ya kaki-kaki kita untuk meniti sirat yang menegangkan, yang penuh dengan sesuatu yang mengkhawatirkan kita. Tafsiran berikutnya, Allah tetapkan dimaksud adalah Allah tetapkan keistiqomahan fil hayati dunya bi kulli amalin salihin, dari berbagai amal-amal soleh yang kita lakukan, jihad, pengajian ahad, atau apapun amal-amal soleh, Allah akan tetapkan dengan syarat awal menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, la yazkurullah man lam yazkurin nas. Tidak bisa kita bersyukur kepada Allah jika tidak berterima kasih. Saya ucapkan jazakumullah para panitia yang barangkali kajian ini 1 bulan 1 kali, betul Pak Ji? Seminggu 3 kali, subhanallah. Bukan sebulan sekali ya. Masya Allah, luar biasa. Panitia ya menguatkan barisan untuk tetap ya. Dulu saya kesini, sampai berjubel jamaah itu. Alhamdulillah sekarang ada kemajuan ya, terus maju, sapi itu terus maju ke depan. Tapi tidak apa-apa Pak.
Inilah ujian buat kita. Ya, inilah beribadah di akhir zaman ini. Ya, yang terpenting bukan bicara tentang banyak sedikitnya, Pak, yang concern di dalam agama, tapi siapa orang-orang yang berkualitas di dalam agamanya. Dan mudah-mudahan kita bagian orang-orang yang berkualitas dalam agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya ya, saya diberikan waktu beberapa menit ke depan. Kita akan maksimalkan di pertemuan ini. Sampai kepada saya satu tema ya yang diusulkan oleh panitia. Ini tema cukup luar biasa. Sekalipun kalau ya mendengar kalimatnya sabar ya biasa. Ada orang sabar tibare atau apanya? Heuh teh sabar kumaha atuh ripuh. Cenah geuning sabar. Ternyata tidak begitu, Pak. Ya. Ketika as-sabru ya dijelaskan, disampaikan, ya, dipandang, ditinjau oleh para ulama, maka ini merupakan min mu'dhamah al-ibadah. Di antara ibadah-ibadah besar yang kita tidak sadari adalah as-sabru. Jadi as-sabru itu bukan ibadah kecil, ibadah besar. Sampai kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya, kataballahu sabru fi kitabillah. Allah mencatat kata as-sabru, membahas kesabaran ya di dalam Al-Quran itu pitis inam mawadi'a, di 90 tempat di dalam Al-Quran Allah membicarakan seputar sabar. Kata para ulama tafsir, kalau Allah sering menyebutkan perkara itu di dalam Al-Quran, di sini ada indikasi bahwa perkara itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami, Pak? Jadi sekali lagi ya, semakin banyak dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kaidahnya, maka semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala akan perkara itu. Maka sekali lagi pembahasan kesabaran ini ya bukan pembicaraan ya warteg, maaf ya. Bukan pembicaraan terminal gitu, sing sabar pan gitu nya supir gini kakana sing sabar atur cenah kumaha bebenangan sakit atau di sawah sing sabar. Oh tidak, Pak. Ini pembicaraan Allah. Ini pembicaraan utusan-utusan Allah. Ini yang dibicarakan oleh orang-orang solih terdahulu seputar kesabaran ini. Ya. Maka oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara sabar maka sekurang-kurangnya kita mesti mampu menjawab 5 persoalan besar. Ya, pertama, ma huwa as-sabru. Apa sih sabar itu? Kadang mudah kita utarakan, tapi sangat sulit dipraktekkan. Terasa tidak Pak kira-kira? Terasa tidak Pak kira-kira? Mudah diucapkan, tapi sulit dipraktekannya itu. Maka kita hantarkan ya dengan singkat saja apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah di dalam salah satu kitabnya Madarijus Salikin ya, ini mohon izin ya. Beliau tegas menyampaikan ketika membahas tentang as-sabr ini, saya banyak menukil ya beliau ini dalam kitab Madarijus Salikin ketika membahas seputar as-sabr ini. Kata beliau rahimahullahu taala bahwa as-sabr itu adalah habsun nafsi anil jazai wat tasakhuti, menahan jiwa dari ajaz'u. Ajaz'u itu resah, Pak. Ya. Resah, gelisah, apalagi kira-kira? Resah, gelisah. Waduh, galau. Kayak itu gegana artinya. Gelisah, galau dan wayahna, Pak. Sanes gelisah, galau dan merana, gelisah, galau dan wayahna. Ada teu sabar atuh. Maka yang hadir gegana. Ya, al-jaz'u itu tadi. Ya, gelisah hati itu. Wat tasahud. Tasahud itu al-ghadab, marah. Jadi sabar itu menahan jiwa untuk tidak resah dan tidak marah. Wa anil lisani anis syakwa, dan menahan lisan ya untuk tidak mengeluh, curhat.
Kalau baturan kadang-kadang ka budak ya. Mun budak kalau curhat ya. Curhat mewakili ketidakmenerimaan hati akan perkara-perkara yang dia tidak senangi. Ini anisaqwa lisan ya. Wa habsul jawarih yang ketiga, menahan anggota badan ini. Anit tashwish. Tashwish itu setiap perbuatan yang Allah tidak ridhoi. Setiap perbuatan yang keluar dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekurang-kurangnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mesti memahami maudhu ya, definisi daripada sabar yang disepakati oleh para ulama yang diantarkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama hadirin ya, dikatakan sabar manakala jiwa kita, hati kita ya selalu mampu menerima. Mafhum mukhalafahnya, ketidakmenerimaan hati, maka yang muncul resah. Umpama kita mendengar ya, istri sakit, anak sakit dari kejauhan, kita sedang bekerja ya, tanpa disuruh ngadeg-deg bahatanya banyak. Wah, ngadeg-deg. Budak sia tabrakan, wah mulai ngadeg-deg kan. Terjelas Pak. Ya. Kemudian muncul marah hati itu. Sahanu nabrakna, wah dalam hati. Mulai ya hati ya, tidak jelas. Otomatis keluar pun ya melalui mulut itu ya menyalahkan orang ya, ngupat sana, ngupat sini ya, berkata-kata yang tidak sesuai. Ini sudah serangkaian yang otomatis itu, yang otomatis dari hati yang seperti itu maka keluar ya, mulutnya itu ya, tidak enak Pak didengarnya itu. Ya, ketika tidak berani untuk mengungkapkan maka akhirnya curhat Pak, curhat ya, menyampaikan keluh kesah yang dirasakan. Usum saya teh dagang, ditanya ku memang dagang teh kieu we cenah. Di kamar ge kieu we cenah gitu. Lain nanya ieu mah kumaha cenah rame dagang teh. Kieu we kitu we cenah ripuhnya aya mah dagang teh. Isu kata dagang deui. Ongko ripuh gitu. Tapi dagang deui. Secara dia tidak jujur dengan kenikmatan yang Allah berikan. Sangat jarang para pedagang yang mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena jujur terhadap kenikmatan. Sugan bapak nanya yang dagang, "Mang kumaha dagang tuh?" "Oh, saya mah alhamdulillah selalu mujur dagang tuh. Bahkan menang we keuntungan." Udah nipu batur saya tahu dagang nanti. Riweuh di urusan nanti. Ya, sangat jarang orang yang berani jujur ketika menyampaikan apa yang dirasakannya. Maka lisan itu mohon izin. Banyak istri-istri ya, di kalangan istri-istri orang Pak di luar sana ya, yang kadang-kadang mengaktualisasikan kemarahannya lewat status. Leres tuh Pak. Oh, status kayak gambar hati belah tengah nanti geuning. Oh, iya mah istri-istri di luar Pak. Gitu. Di luar ya jamaah luar. Oh, dari istri-istri jamaah al-jihad mah insyaallah gitu. Tepati beda. Kasih tahu Pak, ingatkan pasangan kita demi Allah yang jiwa saya di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang memahami tentang as-sabru, maka apapun yang Allah tabaraka wa taala berikan, khair kana amisyar, menyenangkan atau tidak, baik atau buruk yang kita rasakan, maka qabiluha bisyukri wa qabiluha bisabri. Itu rumusnya. Baik yang Allah berikan kepada kita, qabiluha bisyukri, senantiasa kita sambut dengan syukur. Masya Allah, dagangan rame, alhamdulillah, alhamdulillah, qabiluha bisyukri. Kang sehat, alhamdulillah abdi sehat, tiasa ngiring ngaos dinten ahad, qabiluha bisyukri. Kang kumaha tiasa ngaos, alhamdulillah itu asam urat nuju janten manawi. Tapi lisannya tetap apa tadi? Alhamdulillah. Henteu ceruk cerek cekolot mah buku tat baketut buan baeud tuh munyan tuh aya jeung kolot mah nyambung ngaji teh nya. Purungas perengis porongos ari bapak ti mana perengis ya. Satu aya dina kamus Sunda perenges. Tah aya purungas porongos Pak.
riuh, jemet banget nanti. Aduh, jemet. Kenapa? Karena tidak memahami hakikatus sabri. Maka oleh sebab itu sekali lagi, semakin memahami tentang hakikatus sabri, semakin nikmat kehidupan ini. Yang ketiga Pak tadi, ya, dari hati yang tidak jelas kemudian terlontar dari mulut pun otomatis tidak jelas, jawarih pun ikut mendukung ketidakjelasan. Orang kalau sudah marah Pak, kadang tidak melihat di depan ada apa. Karena kelan pulpen dialungkeun geuning pulpen, siga budak urang. Gitu, yang barang beli gitu ke urang teu dibere. Keur nyekelan HP dikumakeun Pak. Di dahar HP-na coba. Kasurupan eta budak. Nya dibalangkeun atuh nya di dahar, dibalangkeun hancur. Tasahud Pak, taswis. Melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun dirasakan oleh kita. Ketika kita marah, aya pantau dagor, aya piring alungkeun, sang cereng, waduh ya. Merasa puasa ya dengan melakukan itu semua yang padahal menghadirkan kebencian Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan dosa besar. Oh, geuning cenah Ustaz. Kita teh dosa besar. Nya atuh. Akang karek apal. Ka mana we? Ngaji atuh mata kena. Bukankah dalam satu riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya? Kata beliau alaihi salatu wassalam, laisa minna, bukan golongan kami, tidak tergolong umatku, kata beliau alaihi salatu wassalam, ya, man latomal hudud. Di riwayat yang lain dorobal hudud, orang yang menampar-nampar pipi, wasakol juyub, ya, merobek-robek baju, wada bidak wal jahiliyah, dan dia melontarkan kata-kata seperti orang-orang jahiliyah ketika tidak menerima apapun ketetapan dari Allah. Kata beliau di awal, laisa minna. Imam An-Nawawi Pak, dalam sarah Sahih Muslimnya, ketika ada bahasa laisa minna, bukan tergolong umatku, ini memberikan isyarat betapa besar dosa itu. Sekali lagi kalimatnya, kalau ada bahasa laisa minna, bukan kelompok kami, bukan golongan kami, lain umat kaula, cek Rasul, berarti isyarat bahwa perkara itu merupakan dosa besar. Siapa? Orang-orang tadi yang menampar-nampar pipi. Biasanya ibu-ibunya Pak, kalau mun sedih gitu, sedih teh rada jejeroan gitu geuning sok. Naon tuh, wah, ngarawe-rawe pipi nang geus dirawe, pipi salakina dirawelahan. Coba awas, latomal hudud, ya. Menampar-nampar pipi, menyobek-nyobek baju. Ya, tidak hanya orang tua, kaula muda pun kadang seperti itu. Ketika masa-masanya sidang, waduh, ya, baik skripsi atau apa, perjuangan panjang ini, ya, mahasiswa ini kebanyakan. Masya Allah. Dan bapak-bapak pun alumni mahasiswa kebanyakan. Wis, luar biasa. Ketika dicoret-coret, proses panjang, tidak tidur malam-malam, nyusun segala macam, dicoret-coret ke dosen, bawa ke imah, alungkum, dijojoet, awas hati-hati. Dan banyak bentuk-bentuk ketidakmenerimaan yang itu bagian dari tidak menerima takdir. Salah satunya itu, dia melakukan kerusakan apapun itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka karena ternyata sabar itu, ya, ini ibadah yang besar, dibuktikan betapa besar dosanya orang-orang yang tidak menghadirkan kesabaran, maka oleh sebab itu dihantarkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam surah Al-Asr. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul wal asri innal insana lafi khusrin. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar ada dalam kerugian. Cenah Ustaz datang atas biasa cenah ayat itu. Sering cenah dibaca ge, bahkan geus katalar cenah ku juz saya ge. Ini sini Pak. Saya perlu hantarkan ini sesuatu yang menariknya di ayat ini Pak. Sekali lagi, ayat-ayat Al-Quran ketika ada di tangan para ulama tafsir Pak, menjadi beda.
artinya beda, ada ruhnya Pak. Ya. Ketika dihantarkannya oleh para ulama tafsir, orang-orang yang memiliki ilmu, yang syarat akan berbagai keilmuan tentang Al-Quran, maka disampaikan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengatakan orang yang rugi ada dalam kerugian, redaksinya itu lafi khusrin Pak. Allah pun juga mampu untuk mengatakan la khasir misalnya. Ya, sungguh manusia itu rugi. Tapi kenapa bahasanya, kalimatnya la fi khusrin? Di awal Allah berikan lamul qasam, Pak. Artinya sungguh, Pak. Orang itu rugi. Tidak cukup Allah hadirkan pi, Pak. Yang kalau pendekatan bahasa Arab ini pi itu dorfiyah, artinya dakhilun fihi, ada sesuatu yang ada di dalamnya. Artinya sungguh manusia itu ada di dalam kerugian dari berbagai macam arah, seakan-akan seperti itu. Lafi husrin, dari depan, dari belakang, ya, samping kiri kanan, ya, diselimuti, dikungkung oleh kerugian. Dikecualikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala 4 keadaan manusia. Pertama siapa Pak? Nggak ada gitu yang ngaji jengkolot makula ditanya. Pertama apa Pak? Orang-orang yang beriman. Iman saja cukup? Oh tidak. Ya. Beriman saja tetap Allah sematkan kerugian untuk orang yang tidak melanjutkan dengan poin yang kedua. Apa poin yang keduanya? Beramal soleh. Apa cukup beramal soleh dan iman saja? Tidak cukup Pak. Dari mana isyaratnya? Karena isyarat kata sambung dari kalimat yang 4 tersebut, amanu wa amilu solihat tawasi bil haq tawasi bis sabri, Allah memakai wawu. Yang kata para ulama ulughah bahwa di sini ada huruf atop, ya, bahasa santri mah kata sambung, ya, dengan memakai wawu, tidak memakai thumma atau memakai pa. Di sini ada isyarat, ya, bahwa at-tartib at-ittisal, artinya susunan, ya, yang harus menyambung satu dengan yang lainnya menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisah. Tidak cukup iman saja tanpa amal soleh. Iman, amal soleh pun juga tidak cukup, tetap rugi manakala tidak disandingi dengan kalimat berikutnya yang ketiga apa? Tawasi bil haq. Tawasi bil haq. Iman, amal soleh, tetap kita rugi. Nah ini, manakala tidak menghadirkan yang keempat, yaitu apa? Saling berwasiat di dalam kesabaran. Maka sekali lagi, kesabaran ini merupakan bagian besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi hari ini bagian, ya, dari mengisi firman Allah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Karena saya pribadi tidak ingin rugi, Bapak Ibu hadirin. Maka untuk mengisi supaya tidak rugi, dihadirkanlah tawasi bil haq, tawasi bis sabri melalui kegiatan seperti ini. Dan mudah-mudahan kita pun yang hadir pada kesempatan kali ini dicatat orang-orang yang tidak rugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sadari bahwa ternyata kehidupan ini penuh dengan rintangan, penuh dengan ujian, ya, penuh dengan kepayahan tanpa disadari. Kalau kita rasakan dan kalau kita sadari dari seabrek, ya, prestasi yang kita miliki itu, ya, tidak hilang dari proses, betul tidak Pak? Dan kita pun juga menyadari proses tahapan demi tahapan yang kita rasakan itu penuh dengan ujian. Ya, sepakat tidak Pak bahwa hidup ini penuh dengan ujian, dirundung berbagai macam persoalan dan rasa capek. Sepakat tidak Pak? Capek ketika kita masih muda dulu, capek juga ketika sudah menjadi dewasa, bahkan capek juga setelah menjadi orang tua, bahkan aki-aki Pak. Kita ican bukain cuma akinya dan lolita, ya, lolos 50 tahun wajarnya.
Tapi pisan boga incu aki. Boga we incu jadi aki siapa? Siap. Tidak lepas dari kecapean. Dulu ketika muda capek, kita berjuang, ya. Lalu kemudian dewasa pun juga capek. Bahkan ketika sudah menjadi orang tua pun juga punya anak-anak, capek kita itu. Bahkan sampai kakek-kakek pun juga capek. Non buktina dititipan incu ngapa itu. Masya Allah tuh beda serina gerbe. Dasar rumah sah, Masya Allah capek Pak. Usum dagang capek orang asli lah capek gitu. Maka pulang anting dagang dah capek Pak, capek merasakan. Dibalik tadi prestasi untung Pak, untung tetap ya tidak bisa ya kita lepas dari yang namanya capek, dan itu sunatullah. Lamun mung capek montong hirup gitu, selesai bersalah. Karena kehidupan dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji. Menguji apa? Menguji kesabaran kita. Dalam satu ayat ya, yang tadi dihantarkan oleh seorang imam. Wah, jadi saya terinspirasi dengan imam tadi. Masya Allah. Ya, Allah menciptakan manusia itu bi kabad. Masya Allah. Ya. Khalaqnal insana bi kabad. Kabar itu apa? Tadi ya capek Pak. Payah, penuh kesusahan. Hari-harinya itu seperti itu. Oh, jadi kalau kemudian kita mendapati suasana seperti itu wajar Pak. Karena kita sebagai seorang manusia Pak, ya. Bukan malaikat. Manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam keadaan payah, ya, capek, ripuh, Pak. Maka kalau tidak demikian bukan manusia. Gerasok tanya ucing. Ucing ini pulang anting aja kayak imah urang gini. Mus-mus beak geningan gitu pindang bandeng teh. Mus sok tanya, "Da teu capek ucing aslina?" Buktinya teu capek dah. Wah ucing nu ceurik sok tingali. Sugan kurang awik-wik kucing itu ayam daging teu paling meong gitu dalam menurang apa aya jelema kan buktina kasih geung saeutik jatetet bae mulai sensitif jelema usum dagang teu pati payu tuh pan ngambek sedih harapan tidak menjadi kenyataan stres patak teu saeutik loba anu ngagantung manuk oge Pak stres ya, karena capek dan tidak mengimani bahwa Allah ciptakan manusia dalam keadaan capek. Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, ya dalam satu syairnya beliau pernah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan capek itu, Masya Allah, sering sekali menciptakan capek. Ya, menghadirkan rasa capek dalam kehidupan hari-hari kita itu sangat capek sekali. Wasururuhu qalil ya kal a'yadi. Wasururu kal a'yadi. Sementara kesenangan itu hanya sedikit sekali seperti hari raya. Hari raya Minang teh ngapa itu Pak? Teu satahun sakali ya Pak ya. Kal a'yad. Beda dengan tadi rasa capek. Ya, itu sesuatu yang terus ya latan koti tidak pernah berputus silih berganti Pak persoalan itu beres urusan iya pan karasanya ke orang ganti urusan itu. Alhamdulillah cenah tenang urusan itu tenang Pak tenang kumaha sebetulnya dia sedang menunggu ya ujian berikutnya dan itu hari-hari kita itu. Jadi yang pertama sadari dulu bahwa hari-hari kita penuh dengan ujian. Sampai kata Allah tabaraka wa taala, Allah ciptakan al-mauta, Allah ciptakan al-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sengaja. Allah ciptakan itu semua. Maka oleh sebab itu di antara modal besar untuk menyikapi persoalan tadi, rasa capek, silih berganti musibah persoalan itu tidak ada yang lain kecuali apa yang disampaikan oleh Imam
Ibnu Qayyim, qabilu bis sabri. Kita terima dengan kesabaran. Date sabar mah asli Pak, gitu. Mesin cerik oke tahun tuh anger koropok aslinya. Itu dibawa ke dokter Lise masih itu dihadapin ya dokter Lise. Anger mesin cerik oke dasam uras semua jadi tenyeri. Kusam ngawik-wik cerik. Rasanya tuh ada benten karas gitu. Sugan ku cerik tensi jadi turun mau. Atau kolesterol jadi normal gitu. Siapa yang udah minum cerik ya, dengan marah-marah, dengan tangisan, justru sejatinya akan menambah beban untuk kita. Maka bagaimana menyikapi persoalan kehidupan yang penuh dengan ujian ini? Kita terima dengan kesabaran, dengan konsep yang tadi. Bagaimana prakteknya? Nah, misal ketika terjadi sesuatu yang kita tidak senangi, ingat bahwa yang terjadi adalah ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbahu, ya, tidaklah musibah itu terjadi kecuali dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang biasa pengajian terkhusus pengajian di hari Ahad tentang masalah sabar, sepulang dari sini ketika dihadapkan pada musibah, ketika dihadapkan pada persoalan, ingat bahwa persoalan itu tidak datang tiba-tiba. Bahwa apa yang kita hadapi hari ini adalah ini sesuatu yang telah tercatat filau al-mahfud 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan alam semesta ini. Dalam satu riwayat yang sahih, Allah Tabaraka wa Ta'ala tegas dalam hadis qudsi bahwa kataballahu maqadir al-khalaiq bi 50,000 sanah qabla an yakhluqas samawati wal ard. Bahwa Allah telah catat, ya, Allah telah tetapkan, ya, takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan alam semesta ini. Jadi lamun teh mah urang aya nu nyarekan, pernah Pak yang nyarekan Pak? Oh tiba-tiba kita nyarekan orang pernah tuh. Nya tenang, tidak perlu dibalas. Atau katengar batur motor ti tukang pernah Pak? Elah ini mah nanya gitu ya. Katos tuh Pak, karena stopan kalau megi santai. Jekuk ih. Cik kira-kira senyum atau morongos kira-kira? Tuh, ya alhamdulillah jujur mah tuh. Gitu. Lamun jawabannya senyum kurang doakan mudah-mudahan dihampura bohong nah gitu. Da umumna teu kitu atuh Pak. Kasih geung batur merenges, Masya Allah. Ya, 2 hari ke belakang di Cibaduyut, ya, sempat terjadi ribut lah antara supir jeung supir lain. Informasi dari teman. Persoalan sepele Pak. Anu tadi lah. Silih sigeung gitu. Teu pira silih sigeung kaca spion Pak, udah ribut ayeuna mah. Nyonyo tuh cenah usar berarti tabrakan cenah gitu mah. Zaman kiwari Pak. Persoalan sepele gitu. 500 perak gitu. Persoalan 500 perak. Markiran da silih tusuk kudu aslina. Betul Pak? Ya seperti ini persoalannya. Kenapa? Karena tadi tidak didampingi dengan satu sifat yang mulia, yaitu kesabaran. Jadi sekali lagi kita kembali, ya kita percepat ini, ya dikejar-kejar waktu. Ketika terjadi satu persoalan berupa musibah, catat dulu dalam hati bahwa tidak akan terjadi ini kecuali ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kata Allah, "Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Supaya tidak berkeluh kesah akan apa yang hilang dalam dirimu, wala tafrahu bima atakum, dan tidak jumawa terhadap apa yang hadir pada dirimu. Catat dalam hati. Oh, jadi hati menyikapinya tadi dengan tenang. Kenapa? Karena sudah dibangun keyakinan moal terjadi kalau tidak Allah tetap. Ma asobaka kata Rasul, lam yakun liyu'tiaka. Wa ma'ahto akan lam yakun liyusibaka. Sesuatu yang sejatinya akan menimpamu tidak akan berpaling darimu. Dan sesuatu yang tidak mesti terjadi kepadamu tidak mungkin terjadi. Ya. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Pena ya telah kering. Ya, kertas-kertas pun juga, pena telah terangkat, kertas-kertas pun juga sudah kering. Bapak Ibu hadirin, orang-orang yang sabar ini luar biasa sekali lagi. Ketika menerima tadi,
hati itu sudah teng kasaha ka Allah Pak. Lain ke polisi, wah emang gue diurus gini riungkeun misalnya ke polisi, bukan gitu Pak. Tapi langsung siapa? Allah. Kuancana beres masalah teh, beres riungkeun jadi desa mah bener nu kieu mah. Beda Pak. Orang-orang yang tidak sabar, kepuasannya itu ketika lawannya itu ya merasakan apa yang ia rasakan. Ini orang-orang tidak sabar. Gitu. Urang nyeri hati, saya teh kudu nyeri hati. Urang leungit, saya teh kudu leungit. Urang leungit cepil, saya teh kudu leungit irung. Kan gitu. Ente sabar mah. Riweuh Pak urusanana. Maka poin yang pertama tadi, hati langsung benar. Atas ku Allah ditetapkan. Maka kemudian dilanjutkan oleh mulut tidak sakwa. Tapi kemudian bagaimana? Mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan begitu kata Allah. Ya, yaqulu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sudah otomatis Pak. Kalau bapak ibu istirja ketika menerima apapun ketetapan yang tidak mengindahkan, maka Allah bertanggung jawab terhadap apa musibah yang kita rasakan. Demi Allah Pak. Ya. Maka satu kisah, ya, Abdullah ibnu Umar bertanya Pak kepada rekannya, ketika ada temannya yang sedang ditimpa musibah, apa perkataannya? Apakah mau Allah yang menyelesaikan atau engkau yang menyelesaikan? Masya Allah. Kan itu sih ya, itu maksudnya naon? Allah yang akan menyelesaikan atau kamu yang akan menyelesaikan perkara ini? Nah ulang Pak dikitakan. Ada kami kita ke arti maksudnya naon? Ternyata ketika dijelaskan, kalau bersobar maka perkara ini Allah selesaikan. Sengketa yang bapak-bapak pernah alami Allah yang selesaikan. Kemelut rumah tangga ketika diterimanya dengan kesabaran maka Allah yang menyelesaikan. Anak yang nakal Pak, nakal. Ada anak yang nakal Pak, santai Pak, yang sabar Pak, tenang. Allah yang menyelesaikan. Istri yang sampai detik ini tidak satu frekuensi dengan kita. Urang kakidul saya tama yang kakale roe atuh ka dieu. Montong kakale hayu jeung kami urang berjuang kakidul. Embung saya mah embung. Kitu hayang teh kikituan we mencelang ancelong segala macam. Sasapedahan make legging gitu ka dikeun manggeus kolot umurna teh. Kitu keur manggeus kolot lain parawan legging atuh kitu ini mah make legging gitu. Leung awak teh masih kena papal deui manggeus teh jelas. Aduh masyaallah. Jarab yang sabar Pak. Tenang. Qabiluha bisabri. Anak nakal senakal apapun, ingat, qabiluha bisabri, tetap sabar. Kalau sabar maka Allah yang akan mendampingi kita menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Kata Allah tabaraka wa taala, ya, bersabarlah kama sabaru ulul azmi minar rusul itu wasbir. Bersabarlah seperti sabarnya ulul azmi minar rusuli. Cik abdi bari narasela sabariji Pak ulul azmi teh. Sabariji ya cariosna ahli pengawasan nungkun. Waduh, ya, ada berapa? Masya Allah. Pertama siapa? Nabiullah Nuh lers. Nabiullah Nuh. Kalau saya ceritakan Pak, kayaknya sampai subuh berikutnya tidak akan selesai. Bagaimana ujian yang dirasakan Nabiullah Nuh. Turun Pak ke Hanaf, Nabi siapa? Ibrahim. Jangan cerita panjang bagaimana histori akan dibakarnya beliau. Ini penuh ujian Pak. Ya. Jangankan ketika saat akan dibakar, Allah perintahkan untuk meninggalkan istri dan anak. Bukankah itu ujian besar? Ibrahim. Yang ketiga siapa Pak? Satu Ibrahim siapa? Nabiullah Musa. Bagaimana seorang Nabiullah Musa ketika itu dihadapkan dengan umat yang membangkang luar biasa. Tambah lagi siapa Pak? Nabiullah Isa. Dan terakhir siapa? Nabiullah Muhammad. Ulul azmi minar rusuli. Kenapa mereka dikatakan ulul azmi? Karena tadi saking mantap dan luar biasa dalam kesabaran. Ketika dikerucutkan oleh Imam Al-Qurtubi dari yang ya beberapa ulul azmi tadi, ada dua yang lebih mulia, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ujiannya sangat parah sekali. Nabi saja Pak, penghulu surga,
Surga sudah dijamin Pak, dosa dimaafkan Pak. Masih juga seabrek ujian beliau itu di masa-masa hidup. Cik pikiran gitu lain ngalamun maksudnya ayo urang saha gitu diberinya dihuntu be akan nikmatan ti Allah. Masya Allah, diajak teh lur ngaji al jihad, asal antum duluan saja ya. Aduh ayah we alasan teh gitu. Pekan berikutnya diajak lagi, akhi ya ayo kita hadir kajian. Aduh afwan ana mau COD-an. Ayah we gitu, ayah we alasan teh. Aduh afwan anak sakit, istri roding segala macam, dihadirkan oleh Allah ya, penghalang untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kesabaran. Orang yang sabar Allah tabaraka wa taala akan berikan petunjuk besar Pak. Kesabaran itu sangat luar biasa. Itu yang kedua, lisan istirja. Jekuk titajong, nah ini prakteknya. Jekuk titajong hate gua Pak. Oh, udah mau terjadi atau lain ketetapan di saha ti Allah. Cik kira-kira amak-amakan mau akan batu dah sabar gitu. Hari siang aja dokter dia ngaliwat. Orang Cikalong mah gitu banyak. Mau yang sabar itu. Kenapa? Ketika hatinya menerima bahwa ini terjadi bukan kebetulan, langsung hatinya jekuk innalillahi nukuduna mah Pak diamputasi jempol suku nanti aslina. Tapi ente dicanak teh ka puskesmas, oh ini mah nggak apa-apa cuman lecet padahal kajejek Pak kusetum lecet disebutnya lah. Nah seri hari Allah berkehendak Pak aslina. Bapak-bapak informasi datang kepada kita di Turki sana Pak, ada bayi ya yang tertimbun tanah bukan sehari 2 hari. Allah mau jadi Pak, karena urusannya hati kita dengan Allah. Semakin yakin kita kepada Allah, semakin yakin iman kita di hadapan Allah. Apa yang tidak mungkin untuk Allah? Persoalannya kita mengukur persoalan kehidupan itu diukur dengan akal dan perasaan, bahkan kekuatan kita. Hilang kekuatan Allah tabaraka wa taala dalam hati, maka sejatinya kita ada dalam keterpurukan. Leres Pak, karawas teh Pak. Maka libatkan Allah dalam hari-hari kita. Itu yang jadi persoalan Pak. Jangan Allah mendetai yang mustahil. Bahkan yang terakhir, bentuk kita menerima ketetapan yang buruk dengan jawari kita. Jawari itu Pak anggota badan kita tetap istiqomah. Boga atau boga duit tetap ngaji, mang pokoknya megaskeun jeung kami mengaji. Nah, ada patuli ngaji jeung duit leres teh Pak. Memang ngaji numpak duit gitu. Sok sarara deul teh. Jangan biasa tanggal kolot. Memang naon urusan anak. Mangga peratoskeun ku Bapak sami. Maka sejatinya orang-orang yang bisa istiqomah seperti bapak-bapak luar biasa. Allah berikan derajat yang mulia Pak. Da ieu teh lain nu baru ngahungkul nu hadir teh aslina tuh. Da beda kiceupna. Da jangan ada dusta di antara kita atuh. Nu boga hutang we pabalatak, mudah-mudahan lah dia dilunasan ku Allah, amin ya. Tuh kan kadenge tarik kan gitu. Aing nu boga hutang gitu kadenge tarik. Asli Pak, kita bukan orang yang aman sampai detik ini Pak. Ya, penuh luka Pak, penuh sedih kita itu Pak, demi Allah. Maka sejatinya hadirkan kesabaran ya, yang selalu mesti ada dalam diri kita. Bapak Ibu hadirin, lah itu ibu di ayah ibu gitu Pak. Oh ayah, ibu araya. Ayo mana itu ayah ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, yang terakhir barangkali. Ini masih banyak materi, tapi saya diizinkan sampai jam 6 dan ini sudah lebih 3 menit. Setik deh. Uyos Pak salit deh Pak Uyos. Salit deh. Silakan Bapak Ibu cari. Ya. Pahala yang tinggi, derajat yang tinggi melebihi tingginya orang-orang yang sabar. 80 tempat Pak dalam Al-Quran. Artinya begini. Bapak Ibu melakukan ibadah, sholat, saum, zakat dan seterusnya, terboga sabar, repot Pak. Karena ibadah, seluruh ibadah itu motornya Pak yang tidak boleh hilang adalah as-sabr. Salat butuh sabar tuh Pak. Salat butuh sabar tuh. Weh, sabar pisan. Arukuma ngaji mah jihad butuh sabar tuh. Ya Allah, sampai
Kata beliau sallallahu wassalam, ainani, dua mata yang la yamassuhun nar, yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Di antara mata yang tidak akan tersentuh dengan api neraka adalah ainun batat min khasyatillah. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat min jihadillah. Mata yang terjaga dengan sebab jihad di jalan Allah tuh seperti ini. Malototek ya Pak. Gitu. Yang kedua, mata ya yang meneteskan airnya dengan sebab takut kepada Allah. Tidak bisa itu semua illa bisobri. Tidak bisa kecuali dengan sabar. Bapak istiqomah, pulang anting ke al-jihad, melaksanakan jemaah 5 waktu, ya, apapun kegiatan dan program-program terbaik ada di garda terdepan. Aslina mau bisa kesobar. Asli, so merukuma. Bapak dan ibu sampai detik ini tetap rumah tangga itu utuh. Mau bisa kalau tidak ditunjang kesobaran. Asli Pak. Innalillahi. Santai. Ya, tenang. Gitu. Jangan-jangan isyarat ini ya. Tenang, tidak usah demo ya. Saya paham kok ya. Saya paham. Tidak akan lama. Ya. Sedikit lagi. Ini penetrasinya Pak. Santai. Ini santai, sedikit lagi, ya. Baik, sebentar saya tanya dulu. Ya, saya tanya dulu. Terasa tidak Pak pengajian ini sudah 1 jam ini Pak? Masya Allah. Kamana wahai atau teka rasa? Wah tunduh juga, ya. Masya Allah, luar biasa. Inilah nikmatnya Pak. Ya, inilah nikmatnya. Yang terakhir ini, mohon izin sedikit lagi, karena harus klik Pak penetrasinya. Silahkan cari sekali lagi. Yang melebihi wabasiris sobirin, kasih kabar gembira kata Allah untuk orang-orang yang sabar. Ya, yang di ujung Allah berikan pahalanya ajruhum bi ghairi hisabin, pahala yang tanpa batas, tak terhingga, saking banyak, luar biasa. Silakan. Salat jelas Pak. Ya. Pahalanya Pak, salat jelas. Sedekah jelas. Ngaji Quran setiap huruf 10 jelas. Nggak tinggal. Tapi untuk yang sabar luar biasa. Dan ternyata kalau bapak dan ibu-ibu melihat bagaimana perjalanan di Al-Quran, surga itu sebetulnya dan hakikatnya para penghuni kebanyakannya adalah orang-orang yang bersabar. Ya, maka lebih dari 18 tempat di Al-Quran Allah meredaksikannya bima kuntum tusbirun. Ya, ada bima sabartum dan seterusnya. Tetap sabar Pak, sana sabar tapi non sabar. Ai sabar mas sagala barareuh tuh pan riweuh atuh. Lain cenah pamajikan maneh mah sabar cenah gitu. Ditiolita awakna heuh bener sabar. Makanya harus jelas sabar ya, maaf ya, sabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa ta'ala, barangkali itu ya, ini masih banyak sekali 18 pujian Allah untuk orang yang sabar. Tapi mohon izin ini waktu, insyaallah pami aya waktos panginten sareng pami ngulam deui pangintennya nu utami mah da moal aya itu di wenang meureun kitu ngajak gitu dietik-etik itu materi itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ya, karena ngaji subuh, ngaji malam kalau tidak seperti ini ya mohon maaf sekali. Jadi bukan maksud saya ya ingin membuat Bapak Ibu terganggu tidurnya di masjid ini, tapi ya supaya materi bisa tersampaikan ya, maka metode yang tepat yang disampaikan Syekh Abdul Rojak seperti ini Pak. Ya, ini metode dakwah yang disampaikan Syekh Abdul Rojak, diantaranya seperti ini. Tidak monolog tapi dialog. Sering saya tanya Bapak ya, bukan maksud ingin mengecek dan mengetes Bapak, tidak, tapi memastikan kalau Bapak masih tidak ngantuk. Begitu maksudnya. Alhamdulillah, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.